بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Tentu kita masih terbayang di pelupuk mata kita, terngiang di telinga kita, dan terhias di hati kita akan indahnya bulan Ramadan. 2 hari yang lalu sudah pergi dan meninggalkan kita. Yang menjadi bahan pemikiran kita dan senantiasa terpikir di dalam hati kita adalah bagaimana kita setelah Ramadan. Tentu kita tidak ingin akal Islam menjadi orang-orang yang merugi. Kita tidak ingin sebelum Ramadan ternyata lebih baik daripada setelah Ramadan. Kita ingin bagaimana supaya setelah Ramadan menjadi lebih baik lagi. Dan bahwasanya amal ibadah di bulan Ramadan itu ternyata bukan hanya sebatas di bulan Ramadan, akan tetapi terus kita istiqamah di atasnya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah menyebutkan bahwa tujuan daripada puasa adalah untuk takwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah menyebutkan bahwasanya tujuan puasa itu adalah takwa. Dan hakikat takwa itu apa? Hakikat takwa itu kalau kita perhatikan pendapat para ulama itu berporos pada 2. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah, dan yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah yang wajibnya, yang sunnahnya, meninggalkan larangan semua maksiat, apalagi dosa besar, lebih-lebih lagi yang berupa syirik, demikian pula bid'ah, khurafat. Apa kalau korelasinya takwa dengan puasa? Mungkin insyaallah para pendengar telah memahami yang demikian itu. Betapa tidak bagaimana tidak puasa menjadikan seseorang itu takwa kepada Allah. Karena yang pertama kalau kita perhatikan takwa puasa itu adalah merupakan simbol keikhlasan. Yang namanya puasa itu ibadah sir, ibadah yang tidak terlihat. Bisa saja terkadang ada orang pura-pura lemes, ternyata dia enggak puasa. Kita tidak tahu. Makanya apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li." Setiap amalan anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa, maka ia adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya. Seseorang ketika sendirian, dia tidak mau makan dan minum, itu menunjukkan dia ikhlas, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia akan makan pula karena tidak ada yang melihat. Dia akan makan juga karena tidak ada yang melihat. Namun ketika dia meyakini
bahwa Allah melihatnya, dia tetap tidak memakannya. Bukankah itu menunjukkan simbol keikhlasan? Iwallah. Na'am. Ya. Maka dari itulah, sementara ikhlas adalah merupakan poros ataupun tonggak yang sangat dasar dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan tujuan diciptakannya makhluk. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwatul Islam, ya, seseorang yang berpuasa melatih dirinya untuk ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya akhul Islam, ya, bagaimana tidak puasa menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah, yaitu berusaha dia yaitu ittiba'u sunnatir Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Ketika dia mau puasa, dia harus tahu dulu bagaimana tata cara berpuasa yang sahih. Bagaimana tata cara, hal apa saja perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia harus mempelajarinya sesuai dengan apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada waktu itu ya akhi, seorang hamba itu berusaha untuk mengikuti dan menapaki jejak Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Disitulah seorang hamba harusnya ya terus menapaki jejak, bukan hanya dalam masalah puasa, dalam masalah sholat juga, demikian pula dalam masalah zakatnya, demikian pula hajinya, demikian pula tingkah lakunya, demikian pula dalam kehidupan sehari-harinya, makannya, minumnya, menyisirnya, bagaimana supaya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena ikhwatul Islam, ya, semua kita sudah tahu bahwa suatu amalan yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabullah dusturi wa khairul khalqi uswatuna bi sunnatihim jala nuri.